Pasti itu nggak mungkin ya kalau kita berbisnis nggak lepas dari kritik, pasti itu ada. Iya. Tapi kritiknya itu kan untuk membangun kita ya, biar kita lebih baik, produk kita lebih baik, terjaga kualitas, itu pasti. Iya. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang UMKM. Nah, hari ini saya sudah kedatangan owner Dapur Oma Cinta, Mbak Mei. Halo, Halo Mbak. semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Ya, kabarnya hari ini? alhamdulillah luar biasa. Dari mana ini Mbak tadi? Kebetulan dari rumah aja. Tadi sempet mampir di Saburaya, Banjar. Ada kesibukan Mbak hari ini? Alhamdulillah kemarin dipercayakan di komplek ini, apa namanya, kita panitia untuk memeriahkan 17-an. Iya. Jadi di komplek lah untuk meramaikan ya Mbak. Iya, sibuk dong Mbak ya. Oh ya lumayan sih, tapi ya namanya aktivitas biasa lah. Iya, makasih ya Mbak ya udah menyempatkan datang Iya, ke terima kasih. Tribun. Iya, terima Iya. kasih juga ini kita udah diberi kesempatan. Iya. Nah, Mbak ini kan owner dari Dapur Oma Iya, Cinta ya. dapur Oma Cinta betul. Udah dari tahun berapa Mbak Dapur Oma Cinta? Kalau dapur Oma Cintanya sendiri itu mulai pisah dari Galeri Oma Cinta itu per 2019. Jadi sejak saya resign, jadi dipisah. Tadinya sama-sama nih dengan Galeri Oma Cinta gitu. Kemudian karena udah ada apa ya, nggak ada kesibukan yang ini lagi di kantor gitu, jadi ya kemudian kita pisah. Jadi saya mengurus kakak saya yang ngurus Galeri Oma Cinta, saya yang dapur Oma Cinta gitu. Iya. Ini kan namanya agak unik ya, Dapur Oma Cinta. Ada maknanya nggak? Maknanya sebenarnya Oma Cinta itu ibu kami. Oh. Jadi kebetulan keponakan saya yang pertama namanya Cinta gitu kan. Ada cintanya, jadi kita ambil Oma Cinta itu karena filosofinya juga kita ingin menghadirkan cinta pada setiap masakan kita gitu. Kita ingin menghadirkan cinta gitu pada setiap hidangan yang kami sajikan untuk para pelanggan kami gitu. Oke, bermakna banget ya Mbak ya artinya. Ha. Nah, jadi Dapur Oma Cinta ini bisnis kuliner ya? Iya, kami bergerak di kuliner kalau yang dapur Oma Cinta. Iya. Nah, boleh tahu nggak Mbak kenapa kok dulu itu Mbak tertarik berbisnis kuliner? Kuliner, kalau kita berbicara kuliner ini kan tentang makanan, minuman gitu. Orang kan pasti mencari makanan, minuman gitu. Dan kuliner ini pasti kan bisnisnya selalu berkembang, Mbak. Nggak pernah ada matinya. Jadi kita pilih ya kuliner gitu. Oh, karena setiap orang pasti butuh makanan. Iya, orang kemanapun pasti cari makan, cari minum. Mau nongkrong, cari makan, cari minum gitu kan. Mau di mana aja deh, mau jalan-jalan pasti kan kita cari makan, cari minum gitu. Iya. Ini kan pasti semua yang dijual di Dapur Oma Cinta kan pasti resepnya Mbak sendiri ya? Ya, alhamdulillah turun temurun juga sih dari orang tua. Iya. Terus kita modifikasi, ada yang dimodifikasi juga. Berarti Mbak udah lama ya bisa masak gitu ya? Kalau belajar masak memang dari sebelum berkeluarga memang sudah seneng gitu ya, memang hobi gitu. Jadi ini hobi yang dibayar gitulah. Hobi yang menghasilkan, lama-lama suka kan, banyak yang minat gitu, mau order sana sini, jadi ya kita jadikan bisnis gitu. Iya. Pas banget lagi Mbak ya yang dijadikan bisnis yang memang orang butuhkan setiap saat ya Mbak ya? Iya bener, karena ya pokoknya kalau makanan pasti dicari gitu, apalagi pas kondisi yang kemarin COVID ini, PPKM gitu kan, banyak nggak bisa keluar, ya tinggal pesen aja gitu kan, pesen antar gitu, kita buatkan, kita antar gitu. Iya. Ini kan aku lihat kan menu di Dapur Oma Cinta ini kan udah banyak banget ya Mbak ya? Alhamdulillah. Iya. Iya. Jadi dulu di awal Dapur Oma Cinta ini ada, itu apakah menunya langsung sebanyak ini atau ada Enggak. baru sedikit? Oh, baru sedikit ya. Namanya kalau baru awal ya, kita baru beberapa menu aja yang andalan gitu, yang memang disukain, terus memang orang sudah sering makan punya kita gitu ya, apa yang kita buat. Jadi dulu di awal sekali Dapur Oma Cinta ini kita masih buat masakan rumahan, Mbak.
Jadi kayak semacam catering gitu ya. Jadi terima makanan ya memang yang makanan rumahan, yang sederhana-sederhana aja tapi orang suka gitu. Iya. Dulu cara memasarkannya gimana, Mbak? Kebanyakan memang lewat mulut ke mulut ya, mulut ke mulut, terus memang dari sosial media sih, kita kebanyakan ya dari WhatsApp gitu, dari Facebook dulu masih awal-awal, terus kemudian kita mulai online-nya lebih jauh lagi ke Instagram kan. Terus kemudian tambah inovasi-inovasi, ada produk unggulan kita kayak semacam ini sekarang sus kopi ini kan, kue kering itu kita pakai marketplace, ada marketplace-nya. Iya. Nah, jadi dulu Mbak itu memasarkan sekaligus mempromosikannya dari mulut ke mulut dan lewat online gitu. Iya, betul. Nah, dulu kan namanya baru awal banget itu sulit nggak, Mbak? Sulitnya itu karena kan belum dikenal luas ya. Sebenarnya bukan bicara sulit ya, tapi masih terbatas aja lingkupnya gitu. Nah, jadi karena di awal berdiri itu kita kan baru nerima semacam PO lah gitu, orderan gitu. Ada orderan masuk baru kita buatkan gitu. Jadi kita nggak jual langsung masak baru kita jual, enggak. Jadi kita terima pesanan dulu, Mbak. Terima pesanan. Misalnya hari ini nih saya mau buat ini gitu. Udah saya sebar nih di status nih di WA gitu ya. Besok mau ada menu ini, siapa yang mau pesan silahkan japri gitu. Terus nanti kita sama-sama temen, besok gua mau ada ini nih buat ini, siapa yang pesen gitu. Rata-rata kalau di awal itu sih, bukannya sulit tapi masih terbatas aja lingkupnya. Iya. Nah, terus itu kan di awal itu kan baru makanan catering ya. Sampai sekarang masih ada cateringnya? Masih ada. Oke. Nah, terus mulai merambah ke menambah menu lainnya, maksudnya itu di tahun berapa, Mbak? Di 2020 kan setelah kita ikut, kan ada pembinaan juga kan dari dinas, terus kita ikut seminar-seminar gitu kan. Oh ternyata di Lampung sendiri itu kok banyak sekali potensinya gitu ya, potensi yang belum tergali lah gitu ya. Kemudian banyak sekali bahan baku yang bisa kita olah gitu, jadi makanan, jadi sesuatu yang memang bisa menghasilkan gitu. Jadi di 2020 itulah kita mulai inovasi-inovasi. Awalnya jajanan pasar dulu. Jajanan pasar itu kan untuk snack box itu ini ya masih diperlukan ya, Mbak ya. Orang banyak butuh tuh, banyak yang cari. Nah, mulai dari itu kalau mau untuk oleh-oleh dibawa keluar nih gimana caranya nih biar awet gitu. Nah, kita lah mulai inovasi lagi buat yang kering-kering. Nah, salah satunya ini gitu, sus kopi dan kue kering gitu. Oke, ini sus kopi yang ada di depan kita ini agak unik ya, Mbak ya. Mbak kok bisa kepikiran buat sus kopi? Sus kopi, kalau cerita sus kopi ini awal mulanya itu, Mbak, kan kami ini di 2020 itu kan ada festival kopi nih. Nah, festival kopi itu ada lomba, salah satunya itu buat olahan turunan kopi. Jadi waktu itu saya terpikirlah untuk ikut. Tadinya itu bukan yang kering ini, Mbak. Jadi saya memang ada buat kue sus tapi yang basah itu, yang selanya basah gitu ya, tapi kopi gitu. Nah kemudian di mekanisme lomba itu harus kirim produk gitu karena mau di display. Nggak mungkin kan kalau yang basah di display kan nggak bisa gitu ya. Jadi mikir, akhirnya kepikir buat yang kering. Oh coba saya buat yang kering gitu. Alhamdulillah pas di lomba itu dapat juara 2. Dari situlah mulai dikembangkan. Ya karena memang unik sih, Mbak ya. Beda dengan sus yang lain ya. Kalau dicari belum, insya Allah sih belum ada ya, baru kita lah. Oh jadi Mbak ini sampai saat ini masih yang satu-satunya punya sus kopi. Sus kopi yang kering, yang mini. Ya kita pelopornya insya Allah. Pelopornya ya di Lampung. Di Lampung. Oke, iya. Nah ini sus kopi itu dia kopinya tuh hanya ada di toppingnya aja, di atasnya aja, atau sampai ke dalamnya itu juga ada kopinya? Kita ada varian yang memang isiannya juga biji kopi, jadi biji kopi asli. Dan kalau yang seperti ini itu kopinya itu kopi bubuk, ada di crumble-nya dan di kulitnya. Jadi saat buat chops-nya itu, chops pastry-nya ini
susnya itu memang kita kasih kopi bubuk juga. Iya, ini kopinya kopi khas Lampung. Kopi Lampung, kopi asli Lampung. Memang kita memberdayakan potensi daerah. Kopi kita kan banyak nih, petani kopi kita juga hasilnya alhamdulillah lumayan. Terus UMKM kopi kita juga banyak gitu. Oh gitu, jadi meskipun Mbak ini UMKM, tapi Mbak juga membantu UMKM yang lainnya gitu ya? Kan mulai digalakkan kan, bela dan beli UMKM gitu. Jadi ya kita sesama UMKM, kita butuh bahan baku apa, kita cari sesama UMKM gitu. Iya, ini aku lihat ini sus kopinya ini kemasannya banyak banget Mbak ya, dari yang kemasannya imut-imut, iya, sampai yang kemasannya besar begini. Iya, jadi kalau berbicara kemasan itu biar kita nggak monoton dan pelanggan atau customer itu punya banyak pilihan, Mbak. Kadang kan ada yang baru mau coba icip-icip, bisa beli yang kecil gitu. Memang kita standing pouch yang ini nih yang ekonomis gitu kan, karena kan target market kita kan memang usianya 25 tahun ke atas ya, memang pinginnya juga ya yang sukanya icip-icip gitu kan, belum mau yang beli yang banyak gitu kan. Terus kemudian kalau yang untuk memang dia untuk oleh-oleh, kalau mau beli yang besar, kemasan besar tuh kalau mau beli oleh-oleh banyak kan mau berapa banyak kan gitu kan. Jadi kalau kecil-kecil ini enak gitu, mereka bawanya juga enak gitu. Oh iya, kadang kan memang kalau produk yang baru kayak gini yang masih agak asing kan ya, itu kan kadang kan orang kan bertanya ya, ini betul. Rasanya ini nih gimana gitu. Walaupun kadang kalau kita di bazar atau pameran tuh kita kasih namanya tester ya, mereka icip-icip, nah baru oh iya saya udah beli yang ini gitu. Jadi mereka biar ada pilihan aja gitu Mbak. Kalau kita cuma satu kemasan gitu kan, aduh kok kayaknya berat ya beli yang ukuran besar-besar, nanti bawanya gimana gitu kan. Jadi kita tawarkan yang kemasan lebih ekonomis gitu. Iya, jadi kalau yang aku bisa simpulkan dari Mbak ini ya, jadi bisnis itu selain kita bisa dari hobi, bisa dari yang dicari orang, dan juga bisa dari yang unik, yang orang lain belum punya. Iya. Karena memang kalau kita berbisnis, menjalankan usaha, untungnya kalau kita cari yang unik itu kan belum ada yang lain ya, orang banyak ke kita gitu. Jadi cari yang beda aja gitu. Berarti sus kopi ini sudah mulai ada di tahun 2020. 2020 itu kalau yang kering ini November saat ikut festival kopi itu. November 2019. 2020. Oh, November 2020. Iya. Terus selain sus kopi ada apa lagi, Mbak? Kalau selain sus kopi itu kita yang kering itu kue kering lebaran ya, ada nastar, ada palm cheese, choco chip, terus itu ada ring keju, kemudian apalagi ya putri salju, ya pokoknya kue kering biasa yang kayak lebaran itu deh. Iya. Nah di saat Mbak nambah varian ini ya Mbak ya, itu apa pemasarannya sudah bertambah nggak? Mungkin sudah mulai lewat Instagram atau mungkin sudah buka toko? Oh, kalau toko sih belum. Kalau Instagram tetap kita jalan. Cuma kalau untuk di Instagram memang kita sekarang fokuskannya satu produk unggulan kita yang sus kopi. Cuma nanti kalau mau lihat yang lain kita ada katalog online-nya, bisa dilihat di katalog gitu. Atau di WA pun kita kan ada WA bisnis, bisa lihat di katalog kita untuk produk yang lain gitu. Selain sus kopi. Oke. Mbak kan awalnya kan hanya Facebook sama WA. Iya. Instagram mulai tahun berapa, Mbak? Instagramnya itu kalau main Instagram sih sebenarnya saya dari 2017-2018, cuma belum terlalu saya fokuskan untuk berbisnis ya, jadi masih pribadi. Jadi awal mulanya dulu memang kebetulan mertua juga itu memang usahanya kopi, cuma belum terpikir saat itu tuh belum terpikir gitu, jadi cuma untuk seneng-seneng aja upload gitu kan. Nah baru mulai aktif 2020 itu mulai aktifnya. Iya. Dan sejak masuk Instagram produk Mbak jadi makin terjual luas ya Mbak ya. Alhamdulillah ya, banyak yang mengenal kan, kita rajin posting gitu kan. Orang banyak yang tanya gitu, walaupun kadang baru tanya ya nggak apa-apa, itu istilahnya mereka sudah kenal kita gitu.
Oh ya, jadi kalau kita punya bisnis sebenarnya kalau nggak punya toko juga nggak masalah Nggak ya, masalah, lewat online iya. pun bisa ya. Iya, itu ya nanti kedepannya sih harapan kita ya kita pingin juga punya toko offline ya. Jadi semua produk kita gitu kita pajang di toko. Terus ya kita juga ikut turut serta memasarkan produk UMKM yang lain. Harapannya nanti kedepannya gitu. Iya, semoga cepat Amin, terlaksana. iya. Iya. Nah Mbak, ini kalau mau beli produk Mbak ini yang kering-kering ini ya, ini Iya. harus sistem PO atau bisa langsung gitu beli? Kalau sus kopi alhamdulillah tiap hari ready kita. Cuma nanti mau pembeliannya berapa banyak itu nanti tergantung sisa stok kita karena setiap hari itu kan berjalan ya. Stoknya berjalan terus gitu. Kalau misalkan mau banyak banget ya kita harus PO, biasanya tergantung banyak jumlah piecesnya berapa gitu. Cuma kalau nggak terlalu banyak kita ready. Kalau untuk yang lain seperti kue kering itu nggak ready setiap hari Mbak, jadi harus pesan dulu. Harus PO dulu ya Iya, Mbak PO ya? dulu minimal ya H-1. Iya. Iya. Nah Mbak, itu kan di tahun 2020 itu kan sudah mulai pandemi ya Mbak ya? Iya, mulai pandemi Nah, itu. kalau aku nggak salah itu pandemi itu mulainya itu di Maret, Maret 2020 ya, Maret gitu. 2020 benar. Itu jadi kendala nggak sih Mbak di bisnis Mbak? Awalnya ya kerasa ya Mbak, kerasa banget. Kita di 2019 itu istilahnya pendapatan kita masih tinggi gitu ya. Kita dari awalnya memang pas bekerja gitu kan, kita masih sambian gitu kan, sambil kerja sambil usaha gitu, jadi kan nggak maksimal. Saat kita nyemplung banget, kita jalanin banget di 2019, kita udah ketemu hasilnya nih gitu kan. Tiba-tiba jeglek gitu kan, ketemu pandemi, nggak bisa jualan yang juga kita kan biasanya tadinya juga ikut-ikut ngajar gitu ya, itu nggak bisa sama sekali. Jadi ya fokus di rumah aja gitu jalaninnya, kita tawar-tawarin gitu. Itu awal-awalnya itu mungkin 2 bulan 3 bulan pertama itu sepi banget Mbak, gitu sepi. Karena orang kan lebih mementingkan membeli ya untuk kesehatan ya, vitamin segala macam. Kalau makanan yang apalagi cuma sekedar cemilan itu kan kayaknya kurang diminati ya Mbak waktu saat awal-awal gitu. Jadi ya kerasa banget gitu turun ya. Iya, orang juga kalau cari makanannya ketika itu lebih diutamain makanan yang pokok ya Mbak Iya, ya? makanan pokok. Jadi waktu saat pandemi itu justru kita cari ide waktu itu, saat itu kita ngeluarin tahu tempe itu yang jadi dikemas kayak untuk frozen, jadi bisa langsung digoreng gitu. Dan mungkin harganya bisa lebih terjangkau ya Mbak Iya, ya? lebih terjangkau iya, karena kan orang kalau saat pandemi itu dia nggak mikirin untuk makanan yang tersier ya, yang cuma untuk pelengkap aja, jadi lebih mementingkan makanan pokok. Iya, tapi kan Bapak sudah ada catering gitu kan, itu kan makanan pokok, itu tetap anjlok juga Mbak itu Tetap catering? anjlok karena kan catering kita nggak ada orang mengadakan acara, nggak ada kegiatan, sekolah nggak ada, pokoknya nggak ada kegiatan apa-apa kan, semuanya di rumah aja. Ya kalau di rumah aja catering pun apa sih gitu kali kan, untuk makan 3 kali aja serumah gitu kan, itu juga kan nggak sebanyak hari-hari biasanya yang untuk pesanan orang yang nasi kotak gitu, catering untuk sekolah atau kantor atau kafe gitu. Iya, Jadi tetap aja kerasa turun. kerasa banget ya. Itu makanya Mbak membuat tempe yang frozen itu ya. Iya, tempe sama tahu itu ya. Itu Sempat gimana? itu. Setelah Mbak melakukan inovasi itu gitu ya, itu gimana penjualan? Alhamdulillah banyak peminatnya karena itu kan bisa disimpan agak lama ya. Jadi bisa beli berapa, itu kan kita bawa kontainer yang kecil-kecil itu kan, isi 20, 30 itu kan, bisa disimpan di kulkas kan bisa seminggu 2 minggu kan. Nah, selain Mbak menyediakan tempe yang frozen itu apa lagi Mbak yang Mbak lakukan tuh supaya bisa bertahan? Karena kan kata benar-benar anjlok ya. Iya. Kita saat itu ini juga beralih, bukan beralih secara drastis, tapi saat itu kita juga ikutin tren. Jadi kita juga menyediakan masker, hand sanitizer. Jadi kita di bundling paketnya. Jadi misalkan beli makanan ini
bisa tembus murah gitu dibanding produknya. Oh gitu, jadi Mbak itu dulu itu mengupayakan segala cara, gimana caranya bisa bertahan gitu ya Mbak Iya, ya? karena kebetulan sih memang kita ini juga usaha keluarga kan Mbak. Jadi ya saling tukar ide gitu, karena kakak ada yang memang bergeraknya di craft kerajinan gitu kan, ada yang memang yang mengerti kesehatan, kemudian saya di kuliner gitu kan. Ya udah kita jadiin satu aja biar sama-sama ada pemasukan gitu, jadi kita bundling. Kita juga kerjasama sama yang lain gitu, UMKM yang lain kan, yang produknya emang bergerak di kesehatan kan banyak juga kan, gitu yang memang dicari kayak rempah-rempah gitu tuh, ya kita bandingkan saja dengan produk kita gitu. Iya. Wah ini dapat satu pelajaran lagi nih dari Mbak gitu ya. Kita harus punya relasi berarti itu ya. Iya, karena teman-teman UMKM itu ya jangan dijadikan sebagai kompetitor, tapi jadikan sebagai relasi kita, mitra kita gitu. Iya. Wah itu benar itu Mbak. Itu kadang kan memang ada, ya nggak semua sih. Ada pemilik UMKM itu yang ngerasa, UMKM itu saingan loh. Kok produknya lebih bagus loh, kok pelanggannya lebih rame loh. Berarti Mbak nggak kayak gitu ya? Kalau saya berpikirnya memang benar mereka tuh kompetitor kita, tapi cari segi positifnya yang kita ambil gitu ya. Apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita kompetitornya yang kurang sehat gitu ya, merasa itu kompetitor jadi kita menjauhi atau bagaimana? Alangkah baiknya gitu ya kita rangkul, bersinergi bersama kan gitu kan. Jadi kamu dapat untung, saya dapat untung gitu. Jadi ya udah kita jadikan mitra aja gitu. Karena kalau misalkan orderan kita banyak, kita nggak bisa ya mau ke siapa lagi selain ke kompetitor kita kan. Kerjasama, lu mau nggak gitu? Ini ada orderan gua nggak bisa menuhin, mau nggak kerjasama gitu kan? Lebih enak kita. Jadi kompetitor tuh jangan dimusuhin ya Iya, Mbak ya? jangan dimusuhi. Kalau bisa itu udahlah kita kerjasama, membangkitkan produk kita bersama-sama, maju, jalan bersama, maju bersama gitu kan. Untungnya sama-sama gitu. Jangan saat untung lo mau sendiri, saat rugi ngajak-ngajak gitu. Iya. Nah Mbak itu ketika penjualan Mbak Anjlok itu Mbak sudah punya sus kopi belum ya? Itu udah ada kan ini pas unlock masih awal, belum. Itu susnya saya masih yang basah. Jadi masih sus kopi yang basah, sus duren, sus plat yang isi-isian aneka-aneka plat itulah. Pas anjlok gitu Iya, ya. karena kan ini adanya di November 2020 ya. Kalau sebelumnya sus, tapi susnya yang sus basah yang isiannya plat duren, plat coklat, plat kopi juga ada, tapi kan yang basah dia Mbak. Bukan yang kering kayak gini. Oh gitu. Jadi ketika Mbak sudah merambah ke makanan ringan itu, selain Mbak buat jajanan pasar juga buat sus-sus itu ya Mbak ya? Iya betul. Iya. Karena kan sempat tren ya kita sus durian gitu kan. Banyak tuh kan peminatnya pas lagi musim banget kan saat itu. Iya, waktu itu sus durian tuh lagi tren banget emang Iya, karena kan sayang, murah banget kan harganya waktu itu. Kalau kita gini sayang banget gitu ya, ada potensi cobalah dibuat gitu kan, karena memang suka durian juga kan. Kita buat sus itu, jadi alhamdulillah tuh banyak kan waktu itu juga peminatnya. Iya, tapi setelah anjlok itu lama kelamaan tuh sudah mulai naik. Iya, karena kan ya kita nggak mungkin ya kita mau diem aja gitu, kita selalu cari inovasi. Kita berpikir bagaimana untuk biar stabil, paling tidak ada pemasukan gitu kan. Jadi kita berpikir kalau nggak begini apa nih gitu, apa yang kita usahakan, apa nih yang mau kita buat, terus gimana nih cara kita jualnya nih, mau dibundling atau mau paket atau mau apa gitu, harus tetap terus. Kayak misalkan kita udah punya produk seperti ini pun ya kita nggak harus ini Mbak stuck di situ, jadi kita tetap aja harus terus berpikir gimana lagi gitu kan. Iya, jadi waktu itu penjualan Mbak itu anjlok itu pas pandemi lagi tinggi. Iya, saat baru awal-awalnya, jadi di Maret kan udah mulai nih ya kita ya, udah mulai PPKM tuh, mulai kerasa itu ya mau ke Aprilnya, April, Mei, terus kan kita mau lebaran itu ya di Juni itu ya. Nah itu masih setelah Juli itu udah mulailah kita naik lagi. Iya, nah itu kan
pandemi itu kan aku lihat kan kayak kurva gitu kan, naik turun Iya, naik naik turun. turun. Nah itu kan di aku nggak salah sih di pertengahan 2021 itu kan sempet tinggi lagi ya, Iya, kita tinggi PPKM lagi, Iya. gitu. Itu terpengaruh lagi nggak Mbak? Kebetulan karena sekeluarga saat yang pandemi itu kan pas yang Delta ya itu ya, itu kita sekeluarga kena. Alhamdulillah saya kita dikasih nikmat ya mungkin untuk istirahat ya, saya suami kebetulan kena. Jadi harus PPKM ya, harus isolasi mandiri, kita nggak bisa produksi, otomatis terpengaruh nih, kita nggak produksi sama sekali. Terus untuk menjaga biar keluarga juga nggak kena nih yang biasa produksi juga, jadi kita stop. Kemudian selesai kita isoman, alhamdulillah nih suami dikasih cobaan sakit kan. Jadi kemarin sempat sampai Desember Mbak, Desember 2021. Jadi ya sempat ini ngerasain banget turun lagi. Iya. Iya. Terus ketika itu apa yang Mbak lakukan supaya bisa bangkit lagi Mbak? Ya kita nggak boleh meratapi keterpurukan ya, jadi walaupun ini setelah itu bangkit lagi ya memang pelan-pelan, jadi istilahnya setelah naik terus kemudian jatuh lagi ya kita seperti mulai lagi dari awal, pelan-pelan aja, nggak apa-apa gitu, yang penting kita ada progres gitu kan, mulai lagi setelah ini gimana nih, oke lah kita tadinya kan sebelum ada yang kemasan ini Mbak toples ini awalnya kan saya masih yang standing pots aja, standing pots ukurannya pun satu gitu kan, terus gimana ya kita berpikir oh ya sudah coba kita buat varian gitu ya, dari karena kita udah sempat stuck nih, biar untuk apa memikat pelanggan gitu, menarik pelanggan minat mereka, gimana nih akhirnya kita keluar varian baru yang tadinya original aja. Jadi ada coklat, ada keju gitu, terus ada yang biji kopi gitu. Susnya itu ya? Iya. Sus biji kopi. Iya. Jadi isinya kebetulan saya hari ini nggak bawa, tapi dalamnya tuh ada biji kopinya, biji kopi asli, biji kopi. Bener-bener biji kopi? Bener-bener biji kopi. Itu kok kepikiran gitu Mbak nggak takut itu biji kopi nggak keras gitu? Enggak, itu jadi kita pilih biji kopinya, biji kopinya tetap kita pilih, terus roastingnya juga kita pilih gimana biar nggak keras gitu. Biasanya roasting kopi itu kan ada tingkatannya ya, medium gitu-gitu segala macam itulah. Jadi kita kira-kira di tingkat mana roastingnya, karena kan nanti dipanggang lagi Mbak, biar nggak keras dan nggak terlalu pahit gitu, menghasilkan yang pahit. Iya. Dulu gimana cara Mbak meyakinkan customer gitu ya, kalau ini nggak pahit loh ini kopinya ini? Kita kasih testernya aja, kasih cobain aja gitu, coba gimana rasanya. Orang banyak bilang oh unik, karena kan yang menetralisir pahit itu kan ada kita gula palmnya itu Mbak, palm sugarnya di crumble-nya itu kan ada palm sugarnya itu kan krenyes gitu jadinya ya. Terus kalau kopi nggak pahit itu mustahil. Iya. Ya karena yang buat uniknya kopi ya pahitnya itu kan. Jadi walaupun bagaimana caranya pasti tetap ada rasanya khasnya itu, khas kopinya itu ada. Iya, tapi paling nggak pahitnya nggak kerasa banget gitu ya. ya. Tidak terasa banget ya. Iya, karena kan nggak semua orang kan suka pahitnya kopi kan. Iya, dan nggak semua orang juga kan suka kopi kan. Tapi ya kalau kita cobain beberapa, alhamdulillah responnya positif ya, menerima, enak gitu. Saya yang tadinya nggak suka kopi jadi suka gitu. Oh berarti yang varian yang biji kopi sama yang varian yang lain tuh berarti belum lama ya Mbak ya? Belum lama. Bulan-bulan apa itu Mbak? Sekitar di Januari Februari tahun ini, 2022. Oh gitu, berarti baru sekitar 6 bulan ya? Iya. Iya. Setelah Mbak mengeluarkan varian baru itu berarti ini Mbak ya, penjualan udah mulai stabil lagi ya? Mulai stabil lagi, iya, alhamdulillah. Nah kalau sekarang nih pemasarannya gimana? Sudah diperluas kah? Kita tadinya sempat kita kerjasama dengan beberapa gerai oleh-oleh ya, tapi kemarin ini sempat kami ini dulu stop dulu Mbak, karena kita
mau memasarkan sendiri dulu gimana nih, kita mau ngelihat gitu tingkat kurvanya kalau kita jual sendiri ini dengan metode, kita kan nyoba-nyoba juga Mbak. Jadi kita nggak satu metode aja, kita juga harus cobain metode yang seperti ini efektif nggak, yang seperti ini gimana, baru nanti insya Allah ini sedang penjajakan juga dengan beberapa gerai lagi ya, mudah-mudahan tahun inilah goal kita memperluas lagi pemasaran. Oh, sekarang sudah ada di toko oleh-oleh juga? Iya, walaupun ini masih kita stop Mbak, tapi masih stop. Dulu tahun berapa Mbak kerja sama toko oleh-oleh itu? Tahun kemarin 2021. Oh, sempet ya. Iya. Setelah COVID? Iya, setelah COVID. Setelah kita sempat, jadi kita berhenti itu karena ya pas saya dan suami sakit itu, jadi kita stop dulu karena kita kan nggak bisa masuk kan. Jadi saya stop dulu, mohon maaf gitu kan, karena kondisi yang tidak memungkinkan gitu, kami tidak bisa memenuhi permintaan gitu. Jadi sementara gitu kita stop dulu gitu. Nanti kedepannya bisa Mbak ya, bisa Iya, kerja sama. Iya, kalau ini kan sekarang lagi penjajakan lagi nih, terus metodenya gimana, terus ya kita bicarakan lah baiknya gimana nanti, terus untuk mensuplainya berapa hari sekali, pembayarannya gimana ya, semuanya dibicarakan lah, biar sama-sama untung kan gitu. Iya. Nah, kalau sekarang sudah ada di marketplace belum Mbak? Marketplace sekarang udah ada di Tokopedia, ada di Shopee ada. Apa nih Mbak namanya? Kalau di Shopee itu Dapur Oma Cinta juga, dapur underscore Oma Cinta 1. Kalau yang di Tokopedia ya Oma Cinta. Oma Cinta. Instagram ya Mbak, namanya apa? Dapur Oma Cinta. Kecil semua disambung, Dapur Oma Cinta. Iya, sekalian nih Mbak, nomor WhatsApp-nya. Oh ya, kalau untuk pemesanan bisa hubungi ke WhatsApp kami itu di 0821 790 31317. Iya, jadi kalau yang mau pesan ini masih ragu dengan rasanya, boleh lah Mbak ya, tester dulu lah ya. Iya. Nah Mbak, kalau selama ini Mbak menjalankan bisnis ini, Mbak pernah nggak sih Mbak dapat masukan dari customer gitu? Mbak rasanya begini Mbak, buat makanan ini dong Mbak gitu. Ya tentu saja kita keberhasilan kita sampai sejauh ini itu tidak terlepas dari saran dan kritik para pelanggan ya Mbak, para customer kita, karena kita juga setiap ada pembelian kita pasti harus follow up Mbak, pasti saya follow up itu berapa hari setelah pembelian itu follow up gimana dengan susu kopi kami, bagaimana pelayanan kami, terus kita minta saran sama kritiknya gimana untuk perkembangan produk kami ke depan gitu. Pasti mereka dengan senang hati Mbak kasih masukan-masukan gitu, oh, kalau ini seperti ini gitu. Jadi ya itu juga untuk modal kita untuk perbaikan produk kita. Termasuk pernah ada yang ngasih kritik Mbak? Pernah. Pasti itu nggak mungkin ya kalau kita berbisnis nggak lepas dari kritik, pasti itu ada ya. Tapi kritiknya itu kan untuk membangun kita ya, biar kita lebih baik, produk kita lebih baik, terjaga kualitas, itu pasti. Iya. Nah ini satu tips lagi jadi Mbak ya, kalau ada yang kritik jangan sakit hati. Iya, itu karena kritik itu kan untuk membangun kita, untuk perbaikan, bagaimana kedepannya biar lebih baik, lebih bagus, lebih kualitasnya lebih terjaga gitu. Iya. Kalau aku pribadi sih Mbak, kalau aku punya bisnis kayak Mbak, lebih baik aku dikritik daripada nanti dia nggak suka gitu, dia diem aja atau hilang gitu. Iya betul. Kalau saya malah kalau nanyanya tuh saya duluan kritiknya apa untuk produk kami gitu. Pasti karena suami juga selalu ini ya, selalu memberikan ini masukan gitu, kalau bisa tanya tuh jangan sarannya, kalau saran mah pasti ngasih yang bagus-bagus, nggak butuh kata dia. Kita itu butuhnya justru kritikan yang membangun kurangnya produk kita ini apa gitu, apa yang perlu kita perbaiki gitu. Jadi kalau ada kurangnya di sini, oh ya kedepannya ya itu harus kita catat, harus kita perbaiki gitu. Ya lebih baik kayak gitu daripada tahu-tahu dia hilang, atau enggak tahu-tahu dia cerita, makanan ini kurang, iya betul, kurang enak, iya, nggak rekomendasi. Makanya kalau itu kalau Anda puas kabarkan kepada semua orang, kalau tidak puas kabarkan kepada kami. Gitu. Banyak tuh ya slogan seperti itu. Jadi ya seperti itulah kita membangun
dengan relasi dengan customer tuh seperti itu. Iya. Nah Mbak, mungkin ini yang nonton ini Mbak, ada yang pengen punya bisnis yang seperti Mbak gitu. Iya. Itu apa Mbak? Tips dari Mbak? Kalau tips ingin membangun bisnis tuh sebenarnya awalnya mindset kita dulu, pikiran kita dulu. Jadi tujuan kita menjalankan usaha, menjalankan bisnis itu apa gitu kan. Kalau bisa kita menjalankan bisnis itu perluas niat kita. Kita itu ingin bermanfaat, bukan hanya untuk di keluarga, tapi juga untuk masyarakat luas, terutama ya masyarakat sekitar kita gitu. Untuk yang pertama sih itu mindset kita dibenerin dulu. Setelah itu Mbak? Setelah itu mentalnya ya. Iya Karena usaha itu gak mudah gitu kan ya. Jatuh bangun kan ada lagu jatuh bangun. Jadi mentalnya tuh harus siap. Oh ya kan memang ada sih Mbak orang yang begitu bisnisnya jatuh, ya udahlah nyerah lah, nggak mau lagi lah gitu. Ya itu mentalnya yang ini ya harus dipersiapkan kalau usaha. Makanya kembali lagi kalau mentalnya down, kita kembali lagi ke nomor satu ke mindset kita, niat kita apa sih gitu, berbisnis apa gitu. Kalau memang niatnya di awal itu ya untuk usaha aja, sekedar usaha gitu, sampingan ya nanti hasilnya sampingan juga gitu loh. Kita untuk berkembang, untuk mengembangkan ke yang lebih luas tuh agak sulit gitu. Iya. Nah satu lagi nih Mbak, yang sering jadi pertanyaan orang yang pengen bisnis tapi nggak tahu mau bisnis apa gitu. Itu gimana Mbak? Memang sih banyak ya orang yang pikir itu bingung ya. Tapi sebenarnya sih nggak usah bingung kalau mau bisnis gitu. Kalau kita takut gagal, takut beresiko rugi gitu, kita cari mitra aja. Kan banyak nih orang yang menawarkan reseller gitu kan, menawarkan dropship ya. Kita mulai aja pendekatan gitu, saya mau usaha bisa nggak seperti ini gitu. Kalau takut untuk mencoba yang baru, kita bisa mulai seperti itu Mbak. Dropship, reseller gitu. Saya juga dulu awalnya masih kerja juga begitu sih. Mungkin dari situ kita bisa tahu ya caranya itu gimana gitu. Iya, karena justru kalau kita mulai awalnya dari dropshipper, terus itu kemudian di reseller itu, justru kita kan itu nanti dalam satu grup ya Mbak, kita digabung, kita malah dapat ilmunya, ilmu bisnisnya, kita kan dibina tuh di grup tuh. Iya, ada grup pembinaan kan, jadi kita dapat ilmunya gitu. Jadi kita nggak asal-asal coba-coba. Gitu. Iya, oke Mbak Mei, udah banyak banget Mbak ya edukasinya, ilmunya dari Mbak ini. Saya juga jadi dapat ilmu Mbak di sini Mbak. Siapa tahu nanti kan kedepannya saya buka bisnis, nggak tahu ya. Iya. Ayo, iya. Terima kasih banyak ya Mbak Mei ya. Semoga yang Mbak sampaikan bisa bermanfaat buat yang lihat. Iya. Ini terima kasih juga kami telah diberi kesempatan. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Iya. Dan ya mungkin nanti akan terbina kerjasama yang lebih luas. Iya. Terima kasih banyak ya Mbak Mei ya atas waktunya Mbak ya. Iya, terima kasih. Ya Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Mbak Mei. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM berikutnya. Selamat malam. Selamat malam.